فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bahwasanya Abul Fida Hadahullah mengatakan Abu Fairuz ikut mutaqaddimin sementara mereka sudah mati atau meninggal. Maka jawaban ana dengan memohon pertolongan pada Allah, memang ana sengaja hari-hari ini lebih menyibukkan untuk menulis kitab-kitab dan sebagainya. Ana tidak mendengarkan ucapan orang itu di dalam rekaman yang baru karena hujah sudah tegak dengan rekaman yang sangat banyak. Maka kalau memang kalimat dia ada di dalam rekaman itu, dia mengucapkan kalimat seperti itu, yang mana tujuannya adalah untuk membatalkan hujah-hujah yang ana datangkan tentang wajibnya mengikuti salaf, mengikuti ulama mutaqaddimin, maka ana katakan ini menunjukkan bahwasanya Abul Fida telah membongkar penyimpangan manhaj dia sendiri dengan kalam itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita semua, bukan hanya memerintahkan orang di generasi keempat, tapi kita semua sampai hari kiamat untuk mengikuti sahabat. Dan Allah menyanjung orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan dalil-dalil tentang masalah itu adalah banyak. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita semua, bukan hanya generasi keempat atau yang seperti itu, bahkan sampai hari kiamat, memerintahkan kita semua umat Muhammad untuk mengikuti pendahulu umat ini. Dan beliau menetapkan bahwasanya keselamatan dan kebaikan itu ada di kalangan mereka. Dan dalil-dalil tentang masalah ini adalah banyak. Dan beliau mewajibkan kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad untuk mengikuti para sahabat dan pendahulu umat ini. Sementara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan, ala fala yuqallidanna rajulun minkum dinahu rajula fa in amana aman wa in kafara kafar fa in kuntum la budda fa'ilin fa bi ba'di man qad mat fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Ketahuilah, maka jangan sekali-kali ada seseorang dari kalian yang mengekorkan agamanya kepada orang lain. Apabila orang lain, ini kalau rajulan dikatakan orang, terkadang rojul maksudnya adalah tokoh. Apabila orang itu beriman, maka dia ikut beriman. Apabila orang itu kufur, dia ikut kufur. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, kemudian apabila kalian memang wajib untuk melakukan itu, wajib untuk mengekor, maka hendaknya dia mengekor kepada sebagian orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup tidak aman terhadapnya fitnah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Coba ini, kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang sudah mati, yang sudah terbukti dia mati di atas kekokohan agama, bukan malah orang yang masih hidup, yang masih mungkin berubah-ubah seperti sebagian orang itu. Seperti sebagian masyayikh berubah-ubah, tidak tegak di atas manhaj salaf. Kemudian apabila ulama mutaqaddimun sudah mati, apakah berarti ucapan dan asar mereka juga sudah mati? Ini menyelisihi kalam yang benar di dalam usul fikih, ma'ruf dalam usul fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah yang wafat tahun 769, jauh daripada zaman para ulama muasirin, tahun 769 Hijriyah. Beliau mengatakan wa qaulu man mat la yan'adimu bi mauti qailih wa li hadza yuhtajju bih. Ucapan orang yang sudah mati itu tidak musnah dengan matinya orang yang mengucapkan itu. Maka darinya dia boleh dipakai sebagai hujjah. Sebagaimana dalam kitab Bayanul Mukhtasar, syarah Mukhtasar Ibnul Hajib. Demikian pula kata Al-Allamah Muhammad Ibnu Amiril Hajj yang wafat pada tahun 879 Hijriah. Ini jauh sebelum ulama-ulama di masa sekarang. Kalau kita disuruh mengakui kebesaran ulama masa sekarang, kenapa kita membutakan diri terhadap kebesaran ulama-ulama yang jauh-jauh sebelum itu? Mereka, ulama tadi, Muhammad Ibnu Amiril Hajj dalam usul fikih telah mengatakan la yuntafal qaul bi mauti qailih.
ucapan itu tidak hilang dengan matinya orang yang mengucapkan. Selesai dari kitab At-Taqrir wa Tahbir. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.